Katanya udah sembuh Bun, kok masih menghindari pantangan sih? Aku tuh setiap ngupload video masak banyak banget yang komen, emang Bunda masih menghindari pantangannya? Aku itu buat video karena memang konten aku kan video masak yang sehat ya. Jadi kalau misalnya aku masak sesuai yang aku makan ataupun makan makanan yang gak sehat itu nanti pasti aku dihujat lagi. Jadi banyak banget ya yang komen. Jadi aku tuh kadang ya serba salah deh ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Kemudian aku juga bakal bahas terkait gigi keropos. Aku di sini pernah ngalamin juga ya. Pastikan kalian nonton video sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tadi aku habis live lagi, terima kasih yang udah hadir ya. Dan tadi masih banyak banget pertanyaan yang belum sempat aku jawab ya. Karena harus mengerjakan sesuatu, makanya aku live-nya nggak sampai setengah jam ya. Insya Allah aku akan live setiap hari. Nah tadi tuh banyak banget yang nanya terkait sendawa-sendawa, kemudian tenggorokan masih sering mengganjal. Selain itu juga ada yang giginya keropos. Ini aku bakal bahas dulu ya. Nah, kenapa sih asam lambung itu gigi keropos? Jadi, kata dokter aku juga pernah ngalamin hal ini pada saat aku setelah endoskopi. Kata dokter itu gigi kamu banyak yang keropos, kemudian gusi aku itu merah-merah, gigi aku ada yang kuning-kuning. Kata dokter kamu harus segera copot behel. Karena sebelum endoskopi itu aku pakai behel ya teman-teman. Karena asam lambung aku sering naik ke esofagus ya, sampai ke mulut ya, ke gigi. Jadi gigi aku itu keropos dan juga biasanya kayak berdarah gusinya. Itu ternyata dari asam lambung. Jadi teman-teman kalau kalian ngalamin ini harus perbanyak minum air putih ya, konsumsi yang memiliki kalsium kayak misalnya konsumsi vitamin itu juga bagus ya. Tapi kalau aku pada saat itu disaranin untuk sering kumur-kumur air garam ya. Jadi caranya silakan ambil air hangat atau yang suam-suam kuku, kemudian tambahkan sedikit garam ya, sekitar setengah sendok, kemudian dikumur-kumur. Lakukan itu 2 kali sehari, pagi pada saat bangun tidur dan juga malam hari sebelum tidur malam ya. Dan sebelum gosok gigi. Jadi setelah kumur-kumur air garam itu barulah gosok gigi. Kemudian setelah itu lakukan obat kumur kayak Listerine, itu bagus ya untuk membersihkan juga gigi dan gusi ya. Lidah kita juga itu harus dibersihkan agar tidak sering keropos gigi kita, nggak sering ngilu, kemudian nggak sering kuning-kuning ya, dan biasanya kan berdarah ya untuk gusi kita. Nah, kemudian di sini juga aku bakal bahas ya. Kemarin itu banyak banget yang julid ya, yang komentar-komentar yang kurang mengenakan. Tapi it's okay, aku terima apapun komentar orang ya, terutama netizen. Terima kasih banyak. Karena dengan komentar-komentar tersebut aku bisa introspeksi diri dan juga tentunya ya membuat aku lebih semangat lagi untuk memotivasi kalian untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ataupun review-review produk ya. Jadi kemarin itu ada juga yang bertanya, ih katanya udah sembuh tapi kok makannya masih kayak gitu-gitu. Kemudian ada yang membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi sebenarnya aku itu nggak masalah dengan hal tersebut. Itu sih pendapat orang kan beda-beda ya. Jadi kenapa sampai saat ini aku itu masih menghindari kayak minyak-minyakan berlebihan, kemudian mie, sambal, soda, kafein, aku tuh menghindari banget. Karena teman-teman aku itu punya trauma sendiri. Yang ngalamin sensasi itu adalah aku, bukan orang lain yang sering ngomong. Aku tuh berjuang 3 tahun ya teman-teman ya. Dan itu menurut aku 1001 sensasi aku alami. Makanya pas aku ya membaik dan sembuh, aku janji sama diri aku mau memantang beberapa makanan ya yang memang pada saat itu nggak bisa aku konsumsi ya, kayak pedas ya, cabai ataupun goreng-gorengan yang berlebihan. Aku saat ini udah makan gorengan, aku udah makan junk food, pizza, kemudian chicken, burger, aku udah makan, tapi itu nggak setiap hari dan nggak berlebihan. Jadi aku tuh nggak kayak orang-orang kalau misalnya suka beli lagi enggak. Jadi kalau misalnya hari ini makan pizza berarti bulan depan lagi baru makan pizza, ataupun mungkin 2 bulan ke depan. Dan itu enggak pizza terus, biasanya aku ganti-ganti kayak steak ya,
Jadi nggak semua ya harus aku videoin, aku nunjukin ke kalian, hari ini aku makan ini loh. Aku juga pernah aku makan enak teman-teman. Aku meskipun ya orang sederhana, orang yang biasa aja ya, bukan orang kaya, aku bisa kok beli apa aja, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, aku itu prinsipnya meskipun udah sembuh tetap menjaga 3P-nya ya. Kalau mau konsumsi sesuatu nggak berlebihan, dan aku itu istirahatnya harus tepat waktu, karena kalau misalnya aku kecapean takutnya kambuh lagi, karena kita itu yang ada riwayat asam lambung ataupun GERD apalagi gastritis itu rentan ya, karena pejuang gastritis itu gampang kambuhnya, sulit penyembuhannya. Dan ini juga wajib banget kalian terapkan di rumah ya, meskipun udah sembuh harus menerapkan pola hidup sehatnya. Kenapa yang udah sembuh biasanya dia nggak mantang lagi, makan apa aja bisa. Itu dia biasanya hanya asam lambung biasa ataupun mah biasa. Tapi kalau misalnya yang udah dari riwayat GERD, gastritis, itu harus hati-hati ya. Terapkan 3P-nya, kemudian makanannya juga harus dihindari. Nah, kemudian buat kalian yang masih sering banget sendawa, cara mengatasinya, atur jadwal makan 2 jam sekali, porsinya kecil, makannya dikunyah halus, sering-sering konsumsi air putih atau air hangat yang suam-suam kuku. Kemudian, selain itu juga jaga pola pikirnya, karena kalau misalnya kita udah konsumsi obat-obatan, udah hindari segala macam pantangannya, tapi kalau misalnya masih sering begadang ya, masih sering banyak pikiran, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan terus. Jadi pikiran itu adalah juga bisa membuat juga sensasinya muncul kayak gitu ya. Nah kemudian boleh nggak sih kita makan kuning telur? Ini kemarin ada yang kambuh gara-gara kuning telur. Jadi kuning telur ini mengandung lemak dan mengandung gas yang tinggi. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak masih sering begah, sering sendawa, atau sering perih perutnya, dikurangi dulu ya. Kalau makan telur, makannya pakai putihnya aja. Kalau aku nih pada saat itu kadang telur rebus, aku ambil putihnya aja, kuningnya nggak aku makan. Karena itu mengandung gas. Kecuali kalau udah sembuh dan membaik boleh. Ya. Kemudian daging, bunda aku tuh habis makan rendang bun, kok tiba-tiba ada sensasi itu kayak mengganjal di tenggorokan, perutnya itu nggak enak bun, kenapa? Berarti itu belum cocok ya, jadi dihindari dulu. Biasanya daging ini juga kan ada yang dipedasin, ada yang dikasih santan, apalagi rendang itu kan udah mengandung santan yang berlebihan, menurut aku ya. Kemudian cabai, jadi kalau bisa dikurangi dulu ya, karena tidak semua pejuang asam lambung cocok makan daging. Emang daging boleh bun? Ya boleh, tapi carilah daging yang rendah lemak ya. Jadi kalau misalnya mau pengen banget daging nih, caranya masaknya harus menghindari kayak santan, cabai, dan harus pastikan daging tersebut itu harus matang. Jadi kalau kita tuh makan sesuatu yang kurang matang, itu nanti bakal menimbulkan sensasi lagi. Seperti itu ya. Nah kemudian ikan asin, kemarin juga ada yang nanya, ikan asin memang boleh bun? Kalau pada saat itu aku tuh konsumsi ikan asin bisa sebulan sekali, itu pun kadang cuma seiris ya. Karena aku tuh saking pengennya ya, aku tuh doyan banget sama ikan asin, tahu tempe yang digoreng sama kayak sayur asam, kemudian sayur bening. Tapi setelah kena asam lambung, aku tuh wajib menghindari itu. Tapi sewaktu-waktu ya, kalau misalnya aku lagi pengen ikan asin, aku cobain, tapi hanya sedikit aja atau sepotek aja. Yang penting mengobati rasa penasaran aku aja sih gitu ya. Nah kemudian untuk ikan-ikanan yang lainnya sih aman-aman aja ya, kecuali mungkin kayak ikan tongkol, karena banyak yang nggak cocok ya, ikan tongkol tuh banyak yang nggak cocok. Kemudian ikan bawal aku cocok, jadi ikan apa aja boleh teman-teman ya. Yang penting perhatikan cara mengolahnya. Dan untuk junk food, sosis, bakso, kemudian burger, chicken, itu kalau bisa dihindari dulu. Mie, karena itu bisa menjadi pemicu. Meskipun nih udah gak ada sensasinya bun, udah enakan perutnya, tapi kalau misalnya kalian konsumsi makanan tersebut berlebihan, itu nanti bakalan menimbulkan sensasi lagi. Jadi teman-teman perhatikan ya, hindari junk food dulu, apalagi kalau misalnya masih kayak suka begah, sendawa, kemudian perutnya perih, melilit, itu harus dihindari dulu ya. Kemudian cara konsumsi aku tadi di live aku pertama,
aku dapat pertanyaan cara konsumsi yogurt atau Yakult. Jadi teman-teman, aku itu kan sering aktif ususnya ya, karena gasnya banyak, jadi kayak bunyi-bunyi kerucut-kerucuk. Pada saat itu dokter aku menyarankan kamu konsumsi prebiotik ya. Seperti apa dok? Kayak Yakult ataupun yogurt. Yogurt sering aku konsumsi itu adalah ya Cimory yogurt squeeze ataupun yang stick. Itu kan sekali konsumsi ya. Kalau aku biasanya sih saat ini yang stick, tapi caranya itu setelah makan. Dan pada saat aku berjuang ya, perut aku bunyi-bunyi kayak kerucuk-kerucuk gitu, aku itu konsumsi Yakultnya di malam hari. Jadi misalnya nih, aku kan makan nasinya kadang 5:30 ya. Kemudian habis itu kan Isya, aku itu kadang ngasih jarak 1-2 jam. Kalau misalnya jam 6 atau 6:30 udah makan nasi, berarti aku konsumsi Yakultnya itu adalah di jam 8. Jadi dikasih jarak aja sekitar sejam. Yang penting jangan dalam keadaan perut kosong. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Semoga share kali ini bermanfaat. Terima kasih juga yang kalian sudah bertanya, yang selalu setia hadir di live aku, dan juga yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian lekas sembuh juga seperti sedia kala. Segitu dulu ya share kali ini. Ini aku hanya mengclearkan tadi pertanyaan-pertanyaan melalui live ya. Masih banyak sih sebenarnya, nanti aku bahas lagi di next video. Terima kasih ya. Dan buat yang masih sering perutnya perih, rutinin aja konsumsi tepung berut ataupun air tajin secara rutin dan hindari makanan-makanan tantangannya ya. Kemudian juga jangan begadang, itu wajib banget, kita tidurnya tepat waktu, istirahatnya yang cukup ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih juga yang selalu setia hadir live aku. Jika kalian ingin bertanya selanjutnya aku bahas apa lagi, silahkan komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.